Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, Ibu akan menjelaskan tentang kalimat dan unsur kalimat. Masih di tema 4, subtema 2. Nah, apa itu kalimat? Kalimat adalah Kalimat adalah satuan terkecil dari bahasa yang dalam bentuk lisan maupun tulisan dan terdiri dari rangkaian kata yang memiliki atau mengandung makna atau pesan tertentu. Ya. Nah, di dalam kalimat mengandung unsur kalimat. Nah, kalimat mengandung unsur-unsur yang terdiri dari subjek. Nah, subjek dengan simbol S, predikat dengan simbol P, objek dengan simbol O, dan keterangan dengan simbol K. Kalimat yang baik paling tidak mengandungi dua unsur, yaitu subjek dan predikat. Nah, kita akan menjabarkan satu persatu ya. Yang pertama, subjek. Subjek di dalam sebuah kalimat, nah, biasanya berupa orang atau pelaku yang melakukan kegiatan tertentu. Ya, subjek adalah pelaku atau orang yang melakukan sesuatu kegiatan tertentu. Subjek pada umumnya berupa kata benda seperti nama orang, hewan, tumbuhan, dan benda. Contohnya mela, kancil, mawar, sekolah. Nah, subjek ini biasanya berupa pelaku atau orang yang melakukan kegiatan ya. Selanjutnya, predikat. Predikat adalah unsur kalimat yang menjelaskan subjek atau yang menyatakan kegiatan yang dilakukan oleh subjek. Nah, predikat bisa berupa kata kerja, misalnya belajar, bermain, menyanyi. Nah, itu termasuk kata kerja. Predikat juga bisa berupa kata sifat seperti besar, kecil, cantik. Nah, predikat juga bisa berupa kata benda. Misalnya guru atau murid. Bisa berupa juga kata bilangan dan lain-lain. Nah, selanjutnya objek. Ya, objek adalah sesuatu yang dikenai tindakan oleh subjek. Seperti subjek, objek dapat berupa kata benda, misalnya ibu, harimau, dan pakaian. Ya. Keterangan. Di dalam sebuah kalimat, keterangan menjelaskan bagaimana, di mana atau kapan peristiwa terjadi dalam kalimat tersebut. Nah, Ibu akan menjabarkan macam-macam keterangan ya. Nah, di sini kini ku tahu. Keterangan di dalam kalimat berupa ya, keterangan tempat. Yang pertama keterangan tempat, misalnya di rumah, sekolah, di pasar. Nah, yang kedua keterangan cara. Ya, cara misalnya dengan cepat, dengan serius, dan dengan bersemangat. Nah, itu contoh keterangan cara. Yang ketiga adalah keterangan tujuan. Misalnya agar naik kelas, untuk mendapatkan beasiswa, dan supaya bersih. Nah, yang keempat keterangan alat. Misalnya menggunakan krayon, mengendarai sepeda, dan menggunakan skop. Ya, ada keterangan waktu. Misalnya di dalam kalimat ada keterangan waktunya, misalnya hari Senin pukul 7 pagi dan pada musim hujan. Nah, yang terakhir adalah keterangan penyerta, misalnya bersama ayah, bersama ibu, dengan ibu, dan ditemani kakaknya. Nah, selanjutnya ini ada contoh berikut contoh kalimat dengan urutan unsur atau pola yang berbeda. Ya, yang pertama, kalimat yang terdiri hanya dari
unsur subjek dan predikat saja. Contohnya yang pertama Dolpina anak nelayan. Nah, Dolpina ini dinyatakan sebagai subjeknya, pelaku. Ya, nama orang biasanya. Dolpina sebagai pelaku yang melakukan kegiatan atau sebagai anak nelayan. Nah, Dolpina anak nelayan. Predikatnya ini anak nelayan yang terdiri dari kata benda, ya. Nah, contoh yang kedua dari unsur subjek dan predikat yaitu Dolpina melihat. Nah, Dolpina melihat. Nah, sama, subjeknya masih Dolpina. Contohnya ya, subjeknya Dolpina. Nah, predikatnya melihat. Melihat ini apa? Melihat ini termasuk kata kerja, ya. Nah, ini sudah termasuk kalimat karena memiliki dua unsur, yaitu subjek dan predikat. Contoh yang ketiga adalah Dolpina resah. Dolpina masih menjadi subjek. Resahnya yaitu menjadi predikatnya. Ya, resah merupakan kata sifat. Ya. Sampai sini paham anak-anak? Ya. Kalimat yang terdiri dari subjek dan predikat, ya. Macam-macam, ada predikatnya dari kata benda, predikat dari kata kerja, predikat kata sifat, ya. Kalian harus bisa membedakannya. Selanjutnya yang kedua, kalimat yang terdiri dari subjek, predikat, dan objek atau SPO. Ya, contohnya yaitu Dolpina melihat ikan. Nah, Dolpina di sini masih subjek pelaku yang melakukan kegiatan. Ya. Melihatnya predikatnya yaitu melihat. Melihat ini apa? Kata sifat atau kata kerja? Ya, melihat adalah kata kerja. Ikannya termasuk objek. Ikan termasuk. Nah, objeknya yaitu ikan, ya. Dolpina melihat ikan. SPO, kalimat yang terdiri dari subjek, predikat, dan objek, ya. Simpel bukan? Nah, kalian nanti harus bisa memberikan ya mana subjeknya, mana predikatnya, mana objeknya, mana keterangannya. Nah, selanjutnya contoh yang ketiga. Kalimat yang terdiri dari subjek, predikat, dan keterangan. Ya, SPK. Ya, yang tidak ada ini apa? O-nya. Ya, objeknya kita lihat. Contohnya, Dolpina masih menjadi subjek, pelaku atau orang yang melakukan kegiatannya. Melihat di pantai. Nah, predikatnya yaitu masih melihat, kata kerja. Nah, keterangan tempatnya yaitu di pantai, ya. Jadi, kalimat ini hanya terdiri dari subjek, predikat, dan keterangan. Ya. Yang keempat, SPOK, kalimat yang terdiri dari subjek, predikat, objek, dan keterangan. Biasanya ini kalimat lengkap, ya. Contoh yaitu Dolpina melihat ikan di pantai. Nah, predikatnya melihat. Nah, ikannya tadi jadi objeknya. Pantai adalah keterangan tempat, ya. Dolpina sebagai subjek, predikatnya melihat, kata kerja, objeknya ikan yang dilihat oleh subjek, keterangan tempatnya yaitu di pantai. Ya, sampai sini paham anak-anak? Nah, nanti kalian ada tugas, ya, tentukan subjek, predikat atau objek dan keterangannya di sebuah kalimat. Ya,
Terima kasih anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.